Baru 3 bulan menghirup udara bebas, Gregorius Ronald Tanur kembali dijebloskan ke penjara. Vonis bebasnya dianulir oleh Mahkamah Agung karena terdapat suap di dalam putusan ini. Yang bersangkutan bisa kita datangi dan sedang berada di lantai 2. Kita lihat duitnya dulu, ini catatannya. Tertulis Ronald Tanur. LR akan menyiapkan uang sebesar 5 miliar dan ZR sebesar 1 miliar atas jasanya. Dengan hanya mengenakan kaos oblong dan sandal, Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti, hanya bisa tertunduk lesu. Ronald ditangkap di rumahnya oleh tim gabungan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Minggu akhir pekan kemarin. Di kantor Kejaksaan Tinggi, Ronald Tanur pun langsung dipakaikan rompi tahanan. Turun, Pak. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Ronald Tanur saat dicecar pertanyaan para awak media. Mas Ronald, Mas, ada statement Mas, ada permohonan maaf Mas, mungkin ada permohonan maaf Mas Ronald, ada yang mau disampaikan Mas? Komentar sedikit Mas, soal 5 tahun gimana Mas? Kurang atau gimana Mas? Anak mantan anggota DPR RI Edward Tanur ini kemudian dibawa ke rutan Medaeng untuk dijebloskan langsung ke dalam sel tahanan. Alhamdulillah eksekusi berjalan lancar. Pak Ronald ini, Gregorius Ronald Tanur ini berada di rumahnya. Teman-teman dipimpin oleh Pak Kajari Surabaya melaksanakan kegiatan eksekusi dibantu oleh tenaga pengamanan dari TNI POM, di mana di sini di jalan di komplek Pakuwon City Virginia Regency 3 yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2, dan kami datangi sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini. Penangkapan Ronald Tanur ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas terhadap anak mantan anggota DPR RI ini. Oleh Mahkamah Agung, Ronald dinyatakan terbukti telah menganiaya kekasihnya Dini Sera Afriyanti hingga tewas. 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Untuk sementara, Ronald ditempatkan di sel isolasi selama 14 hari ke depan. Vonis bebas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 ini ternyata beraroma suap. Tak tanggung-tanggung, pihak Ronald Tanur menggelontorkan uang 20 miliar rupiah kepada 3 orang oknum hakim yang mengadili anak mantan anggota DPR RI ini. Mereka masing-masing Erin Tuah Damanik, Mangapul, serta Heru Hanindyo. Inilah tampang Heru Hanindyo, salah satu hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap tim Jampitsus Kejaksaan Agung. Heru langsung menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Surabaya. Selain Heru, hakim lain yang ikut ditangkap adalah Mangapul.
Keduanya merupakan hakim anggota yang menangani persidangan kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Nah, pria yang satu ini bernama Erin Tuah Damanik. Ia merupakan hakim ketua yang memvonis bebas Ronald Tanur. Putusannya dalam persidangan kala itu kini menggiringnya ke dalam jeruji besi penjara. Selain ketiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang dijebloskan ke penjara, kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga ikut terseret ke pusaran suap ini. Sama dolar yang Atas keterlibatannya dalam kasus suap ini, tempat tinggal Lisa Rahmat pun digeledah. Ini ada kali ya? Karena ini mungkin 100 juta. Kalau ini banyak nih Pak. Dolar ini Pak ya. Fantastis. Dari tempat tinggal Lisa, tim Kejaksaan Agung menemukan gepokan uang. Tadi kalau Bapak bilang, Loh, kok Bapak bilang sudah tahu? Di dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan, penyidik pada Jampitsus menemukan barang-barang. Yang pertama di rumah LR di daerah Rungkut, Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000.000 rupiah. Kemudian ditemukan juga uang US dollar sebanyak 451.300 rupiah, uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah, maaf US dollar, dan sejumlah catatan transaksi. Tiga oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap vonis dibebaskannya Ronald Tanur. Mereka ditangkap karena adanya uang 20 miliar rupiah yang mengalir ke kantong. Ketiga oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya serta kuasa hukum Gregorius Ronald Tanur kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hingga kini, mereka masih terus menjalani proses pemeriksaan. Terhadap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Ada permohonan maaf Mas. Mas, mungkin ada permohonan maaf Mas. Mas Ronald. Ada yang mau disampaikan Mas? Terbongkarnya kasus suap yang menyasar 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur kini melebar. Dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Tahu kuncinya punya Mas? Ya tuang kunci. Udah balik. Tim yang lain, tadi kan lemari itu belum kita sisir dokumennya, kita baru disir itu di dalam berangkas segala macam. Kan dicek situ. Giliran tempat tinggal mantan petinggi Mahkamah Agung digeledah tim Kejaksaan Agung. Ini kok gua nggak ada pemeriksaan ini?
Enggak. Ini adalah tempat tinggal Zarof Rikar, mantan petinggi Mahkamah Agung. Dari dalam rumah ini ditemukan gepokan uang yang disimpan di dalam kontainer plastik. Bilang ya masih ya. Sungguh mengejutkan. Total gepokan mata uang asing ini jumlahnya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Bilang ya masih apa ya? Tumpukan uang ini diduga kuat sebagai gratifikasi sejumlah perkara yang sedang diproses di Mahkamah Agung. Salah satunya adalah perkara Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Jantungnya mas tertulis Ronald Tanur. Oke, perkara Ronald Tanur. Oke. Diambil dari berangkas ini ya? Ya. Uang-uang haram ini diduga kuat didapat Zarof Rikar saat dirinya masih aktif bertugas sejak tahun 2012 hingga 2022. Inilah barang bukti uang yang berhasil disita dari tempat tinggal Zarof Rikar. Selain uang, Kejaksaan Agung juga menyita emas batangan yang jumlahnya mencapai 51 kg. Dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, Zarof Rikar menerima upeti sebesar 1 miliar rupiah. ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Zarof Rikar ditangkap di wilayah Badung, Bali pada Kamis pekan kemarin. Bukan cuma 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, uang keluarga Ronald Tanur juga mengalir ke Zarof Rikar, mantan petinggi Mahkamah Agung. Zarof mendapatkan 1 miliar rupiah sebagai makelar kasus. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Seperti diketahui, kasus yang menjerat Gregorius Ronald Tanur terjadi pada 4 Oktober 2023 lalu. Saat itu, Ronald Tanur telah menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti sepulangnya dari tempat hiburan malam. Beginilah kondisi Dini Sera Afrianti beberapa saat setelah dianiaya Ronald Tanur. Tubuhnya terkapar di lantai parkiran bawah tanah sebuah mal di Surabaya. Dalam keadaan tak berdaya, Ronald kemudian membawa tubuh Dini ke sebuah apartemen di kawasan Surabaya Barat. Ronald sempat memberikan nafas buatan sambil menekan dada Dini yang berada di kursi roda. Dini akhirnya dinyatakan tewas sekitar pukul 02.30 dini hari. Berdasarkan hasil otopsi, Dini mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya.
Menyusul peristiwa ini, Ronald Tanur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang cukup mengejutkan, pada 24 Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur. Melalui kasasi, Mahkamah Agung kemudian menganulir putusan ini dan Ronald Tanur pun divonis 5 tahun penjara dan langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan. Dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Mas Ronald. Komentarnya dikit mas. Dengan bebas ini mas. Meski sudah kembali ditahan, namun keputusan ini tidak memuaskan pihak keluarga Dini. Kabarin kemarin jam 5 sore ya sama pengacara gitu kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang gitu, senang, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah jadi kurang puas gitu. Kalau harapan dari keluarga gitu, terutama saya sendiri gitu, pengennya nanti majelis hakim yang nanganin kasasi juga pengen diperiksa gitu, takutnya ada kemungkinan seperti ketiga majelis hakim tersebut. Dari kasus hukum yang menjerat Gregorius Ronald Tanur ini, nampak jelas terlihat betapa carut-marutnya hukum di negeri ini. Dengan mengandalkan uang yang dimiliki, si kaya mampu mempermainkan keadilan.